Kabar duka yang menimpa model cantik Hong Kong Abid Choi terus menjadi perhatian masyarakat internasional. Model yang dikenal sangat baik dan rendah hati ini ditemukan sudah dalam keadaan tak utuh lagi di dalam sebuah rumah yang disewa oleh keluarga mantan mertuanya di desa Lung Mei, Tai Po. Kabarnya, motif para pelaku adalah terkait perselisihan harta dan masalah penjualan salah satu properti apartemen. Baru-baru ini terungkap bahwa rumah mewah yang ditinggali oleh keluarga Kwong atau keluarga mantan suami Abid Choi yang terletak di 111 hingga 133 Kadori Ave, Kadori Hill di Ho Man Tin adalah rumah yang dibeli menggunakan uang Abid Choi, namun atas nama mantan ayah mertuanya. Properti senilai 72,8 juta Hong Kong dolar atau setara kira-kira 145,6 miliar rupiah itu dibeli oleh Abid Choi pada Juli 2019. Seluruh pembayaran dilakukan pada Oktober tahun yang sama. Sementara kontrak pembelian properti ditandatangani oleh mantan ayah mertua Abid Choi dan disaksikan oleh seorang pengacara, tidak ada catatan tanda tangan atau keterlibatan Abid Choi dalam transaksi tersebut. Karena itu, saat Abi memiliki rencana untuk menjualnya, si mantan ayah mertua menentang keras. Padahal Abid Choi sendiri sudah menjanjikan keluarga mereka itu akan dipindahkan ke rumah yang lain jika nanti apartemen tersebut jadi dijual. Tapi masih nggak terima nih keluarga si mantan suami Abi. Karena menurut mereka, apartemen itu kan sudah diberikan atas nama si mantan ayah mertua. Kok mau dijual? Sementara masyarakat di luar mulai bertanya-tanya, sebenarnya dulunya saat dibeli, apartemen itu statusnya dihadiahkan atau cuma dipinjamkan untuk ditempati sih? Jika cuma dipinjamkan, kenapa kok diatasnamakan si bapak mertua? Nah, sementara itu, polisi di sana terus melakukan pendalaman dan penyelidikan hingga kembali ditemukanlah fakta-fakta baru terkait kasus ini. Sekarang kita bahas apa saja fakta-fakta baru dari kasus ini. Fakta yang pertama, skenario pembunuhan Abid Choi dimulai dari si mantan ayah mertuanya, Kwong Kau. Pada awal Februari 2023 ini, dia menyewa sebuah rumah seluas 46,45 meter persegi dengan 3 lantai senilai 10.000 Hong Kong dolar atau setara 19,46 juta rupiah per bulan di Lung Mei Tsuen, distrik Tai Po, Hong Kong. Fakta yang kedua, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Anthony Kwong, mantan abang ipar Abid Choi, sempat mendatangi rumah sang model untuk menjemputnya. Rencananya hari itu, 21 Februari, saat itu Abi akan pergi ke sekolah anaknya untuk menjemputnya pulang sekolah. Namun kemudian dia dilaporkan hilang pada hari itu juga dan tidak pernah sampai ke sekolah sang anak. Fakta yang ketiga, berdasarkan penyelidikan polisi diketahui, pada tanggal 22 Februari, keluarga mantan suami Abid Choi sempat mendatangi pemakaman Jiang Bai Chinese Permanen, yang belakangan baru terungkap saat itu mereka sedang membuang beberapa bagian dari Abid Choi yang telah mereka pisah-pisahkan. Fakta yang keempat, polisi yang 3 hari kalang kabut melakukan pencarian terkait hilangnya Abid Choi, akhirnya pada 24 Februari 2023 berhasil menggerebek rumah sewaan yang telah dipersiapkan oleh mantan mertuanya sebagai tempat penjagalan tersebut. Menurut polisi, saat mereka memasuki rumah itu, dinding dan semua perabotan di dalamnya ditutupi oleh kain. Polisi juga menemukan beberapa alat bukti seperti mesin penggiling daging, mesin pemotong, 2 panci besar, 2 jenis chopper atau penghalus daging, palu, face shield, jas hujan berwarna hitam, dan tas tangan berwarna ungu milik Abid Choi di rumah itu. Setelah memeriksa rumah tersebut, polisi menemukan beberapa bagian dari diri Abid Choi di kulkas dan beberapa bagian lain di panci bersama sup. Fakta yang kelima, tak perlu waktu lama, kepolisian Hong Kong akhirnya mengamankan Alex Kwong, mantan suami Abid Choi yang berniat melarikan diri menggunakan speedboat di dermaga Tung Chung pada 25 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Saat ditangkap, polisi mengamankan uang tunai 500.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 973 juta rupiah dan beberapa jam tangan mewah senilai 4 juta dolar Hong Kong. Uang dan arloji yang dibawanya itu
ternyata adalah milik Abid Choi. Saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi Hung Hom, Alex sempat mengeluh tak enak badan dan segera dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth. Masih di hari yang sama, polisi bersama anjing pelacak memeriksa pemakaman Jang Bai Chinese untuk mencari sisa-sisa bagian dari Abid Choi yang diduga sempat dibuang oleh keluarga Alex Kwok. Sementara unit tugas elit kepolisian Hong Kong, Flying Tiger, diturunkan untuk menyusuri area dermaga Tung Chung. Fakta yang keenam, polisi melanjutkan penyelidikan di rumah sewaan di distrik Tai Po, dan saat inilah mereka menemukan yang diyakini milik Abid Choi di dalam sebuah panci besar. Di dalamnya juga terdapat beberapa potong daging, lemak tebal, lobak, dan wortel. Sementara tulang lainnya disimpan dalam wadah lebih kecil. Ahli forensik juga menemukan lubang kecil sedalam 5,5 hingga 6,5 cm pada tengkorak bagian belakang yang dinilai menjadi alasan atau penyebab Abid Choi meninggal dunia. Pada 26 Februari 2023, Alex Kwong bersama ayah dan saudara laki-lakinya, Anthony Kwong, dijadikan tersangka pembunuhan Abid Choi. Sementara si mantan ibu mertua, Jenny Lee, dikenakan pasal menutup-nutupi kejahatan suami dan anak-anaknya. Tak hanya 4 tersangka di atas, polisi juga menetapkan seorang wanita bernama Eng sebagai tersangka baru. Perempuan itu diketahui sebagai selingkuhan mantan ayah mertua Abid Choi yang berperan dalam menyewa rumah di Tai Po. Eng ternyata sudah menjadi selingkuhan si mantan ayah mertua, Kwong Kau, selama 6 bulan terakhir. Ia juga dituding menyembunyikan Alex Kwong di sebuah rumah di kawasan West Kowloon, Hong Kong. Fakta yang ketujuh, 4 tersangka yakni Kwong Kau, Jenny Lee, Alex Kwong, dan Anthony Kwong dihadirkan dalam persidangan di pengadilan untuk pembacaan tuntutan pembunuhan dan menghalang-halangi penyelidikan. Kejinya perbuatan yang mereka lakukan pada Abid Choi membuat banyak orang ingin mengetahui latar belakang para pelaku ini. Berikut kita bahas bagaimana latar belakang para pelaku. Yang pertama, Kwong Kau, berusia 65 tahun, mantan ayah mertua Abid Choi. Kwong Kau dilaporkan merencanakan pembunuhan itu dan menyewa rumah di desa pada awal Februari 2023. Dia adalah mantan sersan polisi yang dianugerahi medali layanan panjang polisi Hong Kong pada tahun 2001. Pada tahun itu, dia dipromosikan menjadi kepala polisi. Dia diangkat menjadi kepala departemen investigasi di distrik polisi Wong Tai Sin. Namun, selama ini mantan ayah mertua tersebut menunjukkan integritas yang dipertanyakan sebagai polisi dan kemudian terlibat dalam kasus pemerkosaan saat menangani penyelidikan kriminal. Ia dengan sengaja mendekati dan mendatangi wanita korban tindak kriminal yang ditanganinya dengan dalih ingin memintai keterangan. Namun, si Kwong Kau, bapak mertua, malah memperkaos wanita itu saat berada di rumahnya. Wanita tersebut lantas melaporkan kelakuan mantan mertua Abid Choi itu dan dia ditangkap untuk penyelidikan. Namun akhirnya, pada 2005 itu, Kwong Kau memilih mengundurkan diri secara sukarela. Ia dibebaskan dengan jaminan dan kasus itu berakhir begitu saja. Diyakini bahwa mantan ayah mertua Abid Choi ini dengan pengalamannya bekerja sebagai polisi adalah dalang di balik kejahatan mengerikan ini. Dia akrab dengan metode penyelidikan polisi yang memungkinkan dia melakukan kejahatan dan menipu penyelidik. Pada saat yang sama, dia membuat banyak pernyataan yang tidak jelas, menyesatkan polisi dengan informasi yang tidak jelas dan salah. Namun, semua usahanya tidak mampu mengelabui polisi. Apalagi, sebagai mantan polisi, mantan ayah mertua Abid Choi itu tahu betul bahwa Hong Kong tidak memberlakukan hukmat. Oleh karena itu, seberat apapun kejahatan yang dilakukan, hukuman tertinggi yang dapat mereka terima adalah penjara seumur hidup. Kedua, Alex Kwong. Pria yang kini berusia 28 tahun ini merupakan mantan suami Abid Choi. Alex Kwong, yang telah bercerai dari Abid Choi, ternyata telah dicari oleh polisi selama bertahun-tahun karena terlibat kasus penipuan. Dia mengaku berkecimpung dalam bisnis investasi emas
dan dilaporkan telah menipu beberapa korban hingga 5 juta dolar Hong Kong dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Alex menggunakan aplikasi kencan online untuk mencari orang yang mau diajaknya berinvestasi. Para korban yang tergiur rela menarik semua tabungannya dan bahkan meminjam uang untuk membeli emas dari Alex Kwong yang kemudian melarikan diri setelah mendapatkan uang-uang itu. Insiden itu sebelumnya juga diberitakan di media Hong Kong. Alex Kwong juga telah dituntut atas utang lebih dari 1,6 juta dolar Hong Kong. Pada hari Sabtu, Alex Kwong ditangkap dalam penyergapan polisi di dermaga Tung Chung di Pulau Lantau setelah polisi mengetahui tentang rencananya untuk melarikan diri dari Hong Kong melalui speedboat. Yang ketiga adalah Anthony Kwong, kakak dari Alex Kwong yang kini berusia 31 tahun. Anthony adalah penggemar berat gaya hidup mewah. Gaya hidupnya yang telah menyebabkan dia terjebak dalam banyak hutang dengan bank. Pada tahun 2015, Anthony pernah pergi ke Los Angeles untuk menuntut studinya. Namun, seperti adik laki-lakinya Alex, Anthony tampaknya juga tidak serius dalam hal studi dan karirnya. Anthony Kwong, yang akhirnya menjadi sopir pribadi Abi Choi, sebenarnya dulu adalah mantan mitra bisnisnya. Dulu, keduanya adalah direktur perusahaan yang mengelola Bir-Bir Snack, sebuah kedai pancake yang dilaporkan terlibat dalam perselisihan kontrak senilai lebih dari 130.000 dolar Hong Kong. Anthony juga telah dituntut oleh bank karena utang yang belum dibayar pada tahun 2019. Sebelum Abi Choi hilang, Anthony pergi ke rumah Abi Choi di Cadbury Hill untuk mengantarnya menuju sekolah anaknya. Cadbury Hills berada di Ho Man Tin, lingkungan perumahan kelas atas di pusat Kowloon. Keduanya kemudian pergi untuk menjemput putri dari Abi Choi, yang kemudian dikabarkan menghilang pada tanggal 21 Februari. Yang keempat adalah Jenny Lee, mantan ibu mertua Abi Choi yang kini berusia 63 tahun. Jenny Lee adalah seorang pensiunan yang dilaporkan bangkrut pada tahun 2017. Sedikit sekali yang diketahui tentang dia dan keterlibatannya dalam kasus ini. Beberapa media lokal mengatakan jika Jenny Lee tidak ikut dalam aksi yang menimpa Abi Choi tersebut. Namun, dia dikatakan telah mengetahui rencana yang disusun oleh suami dan anak-anaknya terhadap Abi Choi. Jenny Lee didakwa dengan satu tuduhan, yakni menghalangi atau menutupi peristiwa pembunuhan. Yang kelima adalah Yung Yung atau Eng, wanita berusia 47 tahun yang diduga merupakan simpanan mantan mertua Abi Choi. Nama lengkap Eng belum diungkapkan oleh pihak kepolisian, namun kabarnya nama panggilannya adalah Yung Yung. Dia dikatakan sebagai tukang pijat di panti pijat di distrik Prince Edward. Beberapa laporan mengatakan dia telah menjalin hubungan dengan Kwong Kao, mantan ayah mertua Abi Choi selama 6 bulan belakangan ini. Yung Yung dilaporkan membantu menyewa rumah di desa tempat Abi Choi ditemukan. Yung juga diduga membantu menyewa sebuah rumah mewah pada pertengahan Februari di Ark Sky Tower di West Kowloon seharga 40.000 dolar Hong Kong selama sebulan yang digunakan untuk menyembunyikan mantan suami Abi Choi yang mengetahui perselingkuhan ayahnya. Pada hari Minggu 26 Februari, polisi menemukan Yung Yung di jalanan Sim Sa Tsui dan menangkapnya. Dia kemudian diantar ke rumahnya di Fota Building di Hennessy Road di Causeway Bay untuk pemeriksaan polisi lebih lanjut. Selain itu, dari penyelidikan petugas, rekaman CCTV baru telah muncul terkait hilangnya Abi Choi pada tanggal 21 Februari. Rekaman itu mengungkapkan bahwa kira-kira 1 jam setelah kepergiannya, 2 kendaraan putih Toyota dengan 7 tempat duduk terlihat melaju menuju rumah desa di desa Lung Mei, di mana diyakini bahwa Abi dihabisi dan sebagiannya dimasak menjadi sup di sana. Salah satu kendaraan memiliki plat lokal sementara yang lain memiliki plat China Hong Kong. Diduga, salah satu kendaraan ini digunakan untuk mengangkut Abi Choi yang tidak sadarkan diri di Jalan Lung Mei di Taipo pada pukul 15.12 di hari yang sama. Menurut laporan media lokal, diceritakan pada 21 Februari saat Abi dalam perjalanan menjemput anaknya. Sebelum memasuki terowongan Batu Singa, mantan suami Abi Choi, Alex Kwong, tiba-tiba masuk mobil bergabung dengan mereka. Dan pertengkaran sengit terjadi di antara mantan pasangan itu.
Pertengkaran itu mengakibatkan Abi Choi menderita luka parah yang membuatnya tak sadarkan diri. Selanjutnya, kendaraan tersebut menuju desa Lungmei di Taipo, tiba di sana sekitar pukul 15.12 pada hari yang sama, di mana kejahatan tersebut diduga terjadi. Alex, Anthony, dan ayah mereka diduga bekerja sama melakukan aksi mengerikan pada Abi Choi di rumah sewaan itu. Salah satu kendaraan yang diyakini membawa Abi Choi memiliki plat nomor yang cocok dengan kendaraan 7 tempat duduk yang ditemukan di luar rumah desa, yang diduga digunakan untuk mengangkut beberapa bagian yang sudah dipisahkan. Rekaman CCTV sekitar lokasi kemudian menangkap sosok Anthony Kwong, tampak membawa kotak plastik putih yang diduga berisi beberapa bagian Abi. Ayahnya kemudian terlihat memasukkan kotak itu ke dalam kendaraan 7 tempat duduk dengan plat nomor Cina Hong Kong sebelum pergi. Diduga lagi, mantan ayah mertua Abi Choi itu mengendarai kendaraan yang sama ke pemakaman permanen China Jiangbe di Sungguan-o, di mana beberapa bagian diyakini dibuangnya di sana. Kemudian jika mengutip kesaksian tetangga di desa Lungmei, media Hong Kong memberitakan bahwa pemilik rumah sudah lama pindah ke tempat lain dan rumah itu sudah berkali-kali berganti penyewa. Karenanya, beberapa minggu sebelum keluarga tersangka pindah, seorang pria berusia 60-an sering datang ke rumah tersebut dengan mobil 7 tempat duduk. Pria ini terlihat tidak ramah dan dia selalu memeriksa keadaan di luar rumah sebelum memasuki rumah itu. Pria itu ditemani seorang wanita berusia 60-an dengan rambut keriting. Diduga keduanya adalah orang tua dari mantan suami Abi Choi. Terakhir kali tetangga melihat mereka adalah pada tanggal 23 Februari, sehari sebelum mereka resmi ditangkap. Keempat anggota keluarga mantan suami Abi Choi ini memiliki latar belakang yang buruk. Tetapi Abi Choi tetap berusaha menutupinya dan tetap bersikap baik pada mereka, bahkan memberikan bantuan biaya hidup untuk mereka. Tapi balasannya sangat jahat ya boloku. Sementara itu, sosok Abi di mata keluarga Kristam suaminya yang sekarang. Menurut mereka, Abi Choi adalah menantu yang rendah hati dan cantik. Keluarga suaminya juga menuturkan bahwa Abi selalu bersikap baik pada siapapun, termasuk pada ART dan sopir-sopirnya. Ia juga sosok ibu yang sangat perhatian pada anak-anaknya. Bahkan, ia berbagi tugas dengan suaminya untuk antar jemput anak-anak mereka pulang dan pergi sekolah. Saking perhatiannya pada anak-anaknya, Abi sampai mempekerjakan banyak sopir pribadi di rumah mereka. Hanya saja sayangnya, pada 2019, salah satu sopir pribadi putri Abi ada yang mengundurkan diri. Nah, saat itulah si mantan abang iparnya yakni Anthony dijadikan sopir pribadi untuk antar jemput putrinya, yang kemudian justru bersekongkol dengan keluarganya untuk mengakhiri hidup Abi Choi, wanita yang sudah sangat baik dan berjasa pada keluarganya. Terima kasih waktu kalian, terima kasih yang sudah mampir dan nyimak. Jaga diri kalian, see you.